Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Irfan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin. Meneruskan hajat kalian yang banyak request film hiu lagi. Oke, ya udah tak buatin. Mungkin sebagian kalian udah ada yang lihat film ini. Tapi karena menurut Kang Irfan lumayan seru dan memiliki alur cerita yang cukup menarik, boleh kali ya kita bahas, lumayan nambah stok. Film ini sendiri bercerita tentang kegagalan penelitian genetika di suatu perusahaan biofarmasi nan jauh di dalam hutan, yang dimana akibat terlalu ambisius untuk menemukan formula bisa menyembuhkan penyakit kanker bagi semua orang, mereka para ilmuwan nekat harus mengawin paksakan serum cacing tanah ke tubuh seekor hiu untuk bisa dihasilkan obat yang diinginkan. Namun sial, alih-alih bisa dijadikan ramuan, hiu malahan semakin beringas kelaparan kuat, bahkan bisa hidup di darat. Ngeri nggak tuh? Tanpa berlama-lama dan kalian lupa lagi klik tombol subscribe, ya udah klik aja tuh, gratis kok. Udah, ayo kita gaskan, ngopilah tuh sana. Cerita akan diawali memperlihatkan sebuah tempat laboratorium penelitian di Laut Pulau Towo, Asia Tenggara. Perkenalkan, beliau bernama Qian Cheng, pemilik farmasi penelitian yang ingin menyelamatkan dunia katanya. Dari apa? Ya dari penyakit kanker dengan data hampir 10 juta orang mengidap dan per hari bisa mencapai 10 orang yang meninggal. Berangkat dari permasalahan ini, Qian pun menemukan obatnya dari dalam tubuh hiu yang katanya ada sebuah zat anti kanker alami, sehingga agar bahan selalu tersedia terus-menerus. Rencananya Qian ingin memodifikasi hiu ini dengan cara genetika agar terus memberikan manfaat bagi semua orang. Namun di tengah pidatonya ada beberapa orang bertanya apakah tidak berbahaya melakukan percobaan genetik terhadap hiu? Karena menurut mereka penelitian ini sedikit tertutup dengan merahasiakan binatang apa yang akan dikawinkan melalui serum suntikan. Lalu Qian pun menjawab, ya kan, tenang, ini akan berhasil. Meski si ilmuwan Yeyin juga ikut khawatir. Loh. Di sana juga kita akan berkenalan dengan Soyi, seorang penakluk hiu. Beliau selalu ditugaskan untuk memantau segala perkembangan penelitian. Ya meski hobinya rebahan dan ngopi, dia tetap menjadi kebanggaan bos Qian. 当他锁定目标之后，就会以每小时70。 Singkat waktu dilakukanlah pemberian sampel serum ke tubuh si hiu, ya kan, dan kita akan terkejut ketika mata mamang hiu berubah menjadi kemerah-merahan bagaikan predator mematikan. Terlihat nampaknya penyatuan genetik tersebut berhasil membuat mereka sangat bahagia. Namun beda halnya di ruangan lain. Ya, hiu nampaknya sangat centil seperti mempunyai akal. Melihat wanita cantik membuat Seyin berasa sangat aneh, seperti ada yang memperhatikan. Kemudian datanglah salah satu ilmuwan di tempat itu, kita sebut aja Agus, yang lagi asik nelpon anaknya minta dibelikan HP baru untuk mabar. Namun sebuah kejadian terjadi ketika alat pendeteksi tubuh sang hiu mengalami error, entah dari jantung, saraf, dan organ lainnya. Ya bisa kita sebut penyatuan genetik ini tidak berhasil. Seketika panik dong seluruh ilmuwan dan mencoba berkumpul di lubang tempat hiu selalu makan untuk membantu pulih kembali. Tiba-tiba ya, semua hal tersebut ternyata akal-akalan hiu saja yang terungkap fakta bahwa kini predator tersebut bisa melakukan berbagai hal termasuk pura-pura mati untuk mengelabui semua orang. Dan Yeyin juga mengatakan hormon makhluk ini semakin meningkat, pertanda dia lapar terus-menerus dan mungkin juga sedang hamil. Song Yi pun berkata, mana mungkin bisa hamil, kan cowok. Dijawablah oleh Yeyin, ya kan, itulah yang dinamakan reproduksi tunggal. Dan abang-abang gendut pun menyahut, mungkin juga dia berubah jadi banci. Kini hiu nampaknya semakin gegarangsangan, berkali-kali membenturkan moncongnya ke kaca yang katanya impor dari Amerika yang tahan peluru dan senapan runduk. Lalu ya, kaca import sayangan tidak kuat menahan kekuatan hiu, membuat seluruh ruangan tersebut banjir dan pasti kini mereka sama-sama berada di satu ruangan dengan sang monster genetik. Setelah mereka terjebak satu persatu nampaknya menjadi korban, sehingga Song Yi berusaha melawan dengan mengambil senapan bius. Tapi sang hiu selalu mengetahui pergerakan musuhnya, membuat Song Yi hampir diterkam makhluk ini.
Dan di saat Song Yi udah tinggal membidik si Hiu, peluru pertama pun gagal sampai akhirnya setelah kemodaran para sahabatnya satu persatu kembali serta si gendut dalam ancaman, Song Yi pun dengan pedenya langsung melakukan fatality menggunakan tangannya untuk menjangkau tubuh si monster agar bisa menusukkan senjata bius. Setelah si Hiu udah terbius beberapa saat, ya kan, mereka pun segera pergi menuju pintu darurat. Namun again kembali serangan terjadi. Ya, setelah Hiu sudah mulai menjauh, akhirnya mereka semua bisa keluar dari tempat ini. Tapi berpindah lokasi tidak membuat mereka aman dari makhluk genetik ini yang terlihat dari sebuah jejak pergerakan Hiu menuju tempat bermain anak-anak. Lalu Yeyin yang mengingat seorang anak bernama Yoyo pun langsung menuju lokasi tersebut, sedangkan yang lain menuju tempat penampungan. Dan kalian akan terkejut ketika sang Hiu benar-benar bisa nyelam di bawah tanah dan secara beringas menyerang yang bergerak, menandakan hormon dari makhluk ini sangatlah ganas. Si adik Yoyo yang berusaha menyelamatkan diri pun akhirnya terpojok, tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Dan tiba-tiba untung ada Song Yi dan mereka pun kembali bertemu, tapi pasti dikejar-kejar oleh monster ini. Dan tiba-tiba lagi kalian bosan dengar tiba-tiba melulu? Ya udah, nikmatin aja. Lalu Hiu pun berjalan mundur, ya kan, sambil mengunyah rekan mereka yang meski beberapa orang mencoba menolong, hasilnya tidak akan pernah berhasil. Dan kini kejar-kejaran terus berlangsung sampai akhirnya Song Yi mencoba menghadapinya sendiri demi menyelamatkan para sahabatnya, dan itu cukup berhasil membuat si Hiu terjebak di dalam kubangan air. Tapi semua hal ini berlaku hanya beberapa waktu saja, karena sebenarnya penciuman Hiu sangatlah tajam terhadap darah, membuat keberadaan mereka selalu diketahui dan pasti. Para ilmuwan akhirnya jujur mengenai penelitian tersebut yang terungkap bahwa penelitian ini dinamakan Proyek Neptunus, di mana sel cacing tanah ditanamkan ke dalam inang dari sang Hiu, sehingga tidak heran kalau makhluk tersebut bisa hidup di dalam tanah. Oh gitu. Lalu ya, Hiu is back. Satu persatu anggota mereka harus modar dan pasti semua orang lari tercerit-cerit, sehingga di tengah pelarian tersebut Mamang berkacamata harus terjatuh dan Yoyo si gadis kecil yang baik pun berusaha menolongnya. Namun ketika udah ditolong, tua bangka ini malah ngelunjak dengan mencoba mengorbankan gadis kecil untuk keselamatan diri sendiri. Tapi beruntung Yoyo berhasil selamat dari terkaman karena mungkin tubuhnya masih kecil dan gak ada daging, sehingga Mamang berkacamata harus ikhlas dirinya langsung karena karma secara spontan. Mamam. Dan kembali Yoyo menjadi incaran selanjutnya. Tapi ya, syukur selamat kembali lewat pertolongan dari tim ayahnya, membuat sang predator harus kabur menjauh. Di tengah Song Yi melihat para tembakan tersebut tidak ada efek sampingnya terhadap sang Hiu, dia pun mencoba menggunakan tembakan bazooka. Cobaan pertama oke, membuat si Hiu sakit pinggang. Namun ketika tembakan kedua, si Biang Kerok malah menggagalkan kuncian target dari Song Yi yang katanya Hiu tersebut lebih berharga daripada manusia. Berharga bapak kau, ya kan? Udah banyak korban masih aja blegok. Dan kini mereka pun diancam untuk dibungkam mulutnya demi keuntungan pribadi dan ketenaran hakiki. Bos Yan pun seperti tertutup mata hatinya, membuat mereka kembali ditugaskan dalam proyek haram ini. 总以为你能解决所有的问题。很抱歉，我没有救到。 Nah kan, habis nggak tuh lautan, membuat sang Hiu hampir berubah menjadi megalodon darat, sebab hormon yang berlebihan pasti rasa lapar selalu menguasai metabolisme tubuhnya. Setelah seluruh kota terjadi kehancuran, si Hiu pun kembali ke lautan dan mengejar pergerakan kapal yang bergerak. Tapi untung karena si Song Yi serta Akang Gendut udah bersiap-siap dengan umpan kesukaannya. Dan again, makhluk ini pun melahapnya, membuat kapal tersebut terseret ke dasar pulau persembunyian sang monster ini.
Dan di sana ternyata anggota Satpam Bosian udah baku tembak memberondong dengan berbagai senjata. Namun Sang Hiu nampak geli-geli gitu dengan peluru. Sampai akhirnya setruman senjata adalah pilihan terakhir. Dan ya, si Mamang Hiu pingsan. Setelah penaklukan tersebut, Bosian sangat bangga dan mengatakan tidak membutuhkan lagi para ilmuannya. Bahkan Song Yi dianggap cuma sebagai alat ambisiusnya. Namun tiba-tiba Mamam, ya, senjata makan tuan. Bukti kalau kesombongan membunuhmu sehingga kini mereka kembali dikejar-kejar oleh sang monster dan pasti satu persatu modar oleh keganasan Sang Hiu. Sehingga membuat Song Yi dan Ye Yin memikirkan cara juga untuk selamat. Dan tibalah Song Yi akan sendirian melawan Sang Hiu dengan cara meledakkan rongga dalam tubuhnya. Tapi perjuangan tersebut nampaknya perlu juga kerjasama tim. Membuat si gendut tiba-tiba hadir dengan membawa ikan kesukaan monster ini. Dan pasti ketika hiu tersebut mangap, di saat itulah Song Yi melepaskan tembakan menembus rongga tubuhnya. Boom. Ya, monster genetik pun modar dan dua pasangan ini pun hidup bersama dan memiliki 10 anak. Sedangkan si gendut tetap jomblo abadi dan tetap menjadi obat nyamuk yang tidak dihargai. Yang terakhir ngarang sih. Wajar, kurang kopi. Tamat. Oke teman-teman, segitu aja pesan yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini adalah kerjasama tim sangat diperlukan untuk memperoleh kesuksesan. Sebab kalau dalam diri kita terdapat jiwa sombong dan angkuh, bersiap-siaplah diri Anda akan hancur oleh sifat tersebut. Saya Irfan, pamit tak undur-undur. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.